Sekarang kita masuk ke pembahasan terkait bagaimana sih komputer itu bisa mengirim dan menerima informasi ini, teman-teman. Kita sempat bahas tadi terkait CPU, RAM, dan penyimpanan. Ya. Kalau kita bahas lagi terkait itu, CPU itu sebenarnya seperti koki di dalam dapur ya, seperti chef lah ya. Kalau teman-teman punya toko, itu punya kokinya atau punya chefnya, dimana CPU itu adalah chefnya. Nah, RAM adalah seperti meja kerja untuk chef, untuk menyiapkan bahan-bahan, dan penyimpanan seperti lemari es dan penyimpanan bahan makanan itu adalah RAM atau penyimpanannya atau storage-nya tadi ya. Nah, komputer itu menerima input dari alat-alat eksternal tadi, dari peripheral seperti mouse, trackpad. Ini udah dijelasin sih, tapi kita akan jelasin lagi. Dari peripheral, nanti si komputer itu akan merespon inputan dari user untuk kemudian menghasilkan output yang kita inginkan gitu. Oke, di dalam komputer itu pasti kita bertanya-tanya juga kan, bagaimana sih komputer itu belajar gitu ya? Bagaimana sih komputer itu bisa menerjemahkan bahasa-bahasa manusia untuk kemudian komputer bisa meresponnya dengan bahasa komputer sendiri gitu ya. Nah, kita harus tahu nih bahwasanya komputer itu ternyata punya bahasa sendiri nih teman-teman. Bahasa mesin, dan biasanya bahasa mesin itu dikelompokkan menggunakan bit data ya. Tapi dikelompokkan lagi menggunakan matriks, biasanya matriks data. Jadi di dalam matriks itu ada bit-bit data, kumpulan bit-bit data gitu. Dalam bentuk byte ya tadi. Nah, bahasa mesin yaitu bahasa yang dipahami langsung oleh komputer tadi. Dia punya bilangan biner, yaitu angka 0 dan angka 1 aja. Nah, kemudian matriks itu adalah struktur data dalam bentuk tabel yang digunakan dalam operasi matematik. Ini juga akan kita bahas lebih lanjut di mata kuliah yang lain ya, terkait matriks dan data. Kemudian analogi dari bahasa mesin sendiri itu seperti teman-teman menggunakan bahasa isyarat ya, yang sederhana atau secara langsung. Kemudian kalau matriks itu udah menggunakan tabel. Jadi kalau kita lihat suatu tabel, suatu diagram atau suatu informasi dalam bentuk tabel itu kan lebih enak dilihat ya, lebih enak dilihat dan bisa mencakup semua informasi gitu. Selanjutnya teman-teman perlu tahu terkait sistem file dan manajemen data. Ya, tadi kita udah belajar bagaimana komputer itu bisa mengirim data, kemudian bisa menerima data ya. Kemudian tadi kita juga udah pelajari terkait arsitektur dan komponen komputernya. Nah, kita mungkin bertanya-tanya bagaimana si komputer itu memiliki sistem file atau penyimpanan file, atau bagaimana sih data itu bisa kesimpannya itu dalam bentuk apa sih gitu kan. Itu pasti belum terbayangkan gitu ya, karena basically itu udah mainan soal kuantum ya, kuantum dan elektromagnetik, dan skala daripada datanya, skala daripada informasinya itu udah skala-skala elektron ya, itu sekitar 10 pangkat minus 9 gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang sistem file, itu sistem file itu adalah cara komputer itu mengatur dan menyimpan data di storage gitu ya. Nah, dari kumpulan-kumpulan data itu, ternyata dia punya representasi sebagai extension daripada file tersebut. Untuk mengkategorisasi file-file mana yang merupakan bentuk yang lain atau bentuk satu dan bentuk yang lain gitu ya. Nah, sistem file itu sebenarnya bukan extension yang biasa kita temuin atau semacam PDF atau TXT gitu ya. Itu ada sistem file contohnya seperti NTFS, FAT32, dan X4. Ini akan kita bahas juga di mata kuliah yang lain. Ini akan menjadi introduction aja buat teman-teman gitu. Nah, istilah manajemen data ya, ini perlu teman-teman ketahui juga. Ini adalah proses pengorganisasian, penyimpanan, dan pengambilan data. Kita akan lanjutkan pembahasan yang seru ini terkait komputer di pembahasan selanjutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.